Halo pemirsa, senang sekali rasanya saya Wahyu Diritonga kembali hadir dalam program Tokoh Kita. Dan kali ini kita akan berbincang ngobrol-ngobrol bareng dengan Rektor Universitas Indonesia, yaitu Profesor Muhammad Anies. Dan di sebelah saya sudah ada Profesor Muhammad Anies. Assalamualaikum, apa kabar Prof? Waalaikumsalam, Sehat ya, Prof? baik, alhamdulillah. Kesibukannya Prof, apa aja nih Prof? Ya tentu kesibukannya ya bagaimana bisa menjalankan amanah yang diberikan, dipercayakan kepada saya. Biasa sehari-hari bekerja untuk memberikan kebermanfaatan untuk sivitas akademika Universitas Indonesia. Selain sebagai rektor, di luar rektor, kegiatan Prof Anies ini apa aja nih di luar? Mayoritas kegiatan saya untuk Universitas Indonesia. Tidak ada di luar UI yang banyak menyita waktu. Ada juga saya berkontribusi untuk membantu yayasan-yayasan yang berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi sebagai praktisi pendidikan tentu ada banyak yang bisa di-share. Oke, Prof Anies, jam terbang seorang rektor pasti tidak sedikit dan tidak pendek, pasti sangat panjang, sangat luas. Lalu bagaimana seorang Prof Muhammad Anies membagi waktu dengan keluarga, dengan anak, cucu gitu? Ya, itu pertanyaan yang sebetulnya ya saya harus jujur jawabnya. Jadi anekdotnya itu saya selalu dikritisi oleh keluarga. Jadi kalau sehat waktunya banyak sekali untuk UI. Tapi begitu kurang sehat baru banyak waktunya untuk keluarga. Itu anekdotnya. Jadi memang mayoritas waktu saya habis terkuras untuk mengabdikan diri di Universitas Indonesia. Oke Prof. Lalu seperti apa nih Prof dukungan istri, keluarga dan juga anak-anak, cucu terhadap kesuksesan seorang Prof? Ya, saya meyakini bahwa kesuksesan saya ini tidak terlepas dari dukungan keluarga, khususnya dukungan dari istri ya. Seperti sekolah saya sukses waktu di Inggris itu karena ada dukungan dari istri saya yang dia rela meninggalkan kuliahnya untuk mendampingi saya waktu saya studi di Sheffield University di UK. Terus kemudian mendampingi saya selama saya bertugas di UI dan saya yakin memang behind a successful man there is a wonderful wife itu. Dan anak-anak tentu juga sangat happy melihat keharmonisan dan juga melihat kesuksesan kami dalam membina rumah tangga untuk menjadi satu contoh buat mereka. Prof Anies, pernah kebayang nggak sih dulu Prof di masa kecil pengen jadi rektor? Sebenarnya cita-cita seorang Profesor Muhammad Anies ini apa sih? Ya kalau dari kecil saya melihat paman saya itu waktu itu dia seorang insinyur di bidang sipil. Ya itu memang cita-citanya ingin jadi insinyur. Terus kemudian sepanjang perjalanan hampir memang memilih sekolah tinggi yang di bidang di STM lah. Hampir masuk ke STM tapi diberikan pandangan oleh guru untuk masuk ke sekolah umum. Terus kemudian setelah SMA saya memilih fakultas teknik memang. Nah fakultas teknik itu tapi ternyata saya tidak pilih teknik sipil. Saya memilih waktu itu jurusan teknik metalurgi. Kenapa saya akhirnya lari ke jurusan teknik metalurgi itu? Nah itu karena namanya terus terang keren gitu. Namanya metalurgi, terus guru-guru nggak ada yang tahu mempelajari apa itu metalurgi. Saya seperti kayak nama asing. Saya yakin ini jarang lulusannya. Terus saya pilih metalurgi. Terus saya konsentrasi dan lulus. Kebetulan saya waktu itu memang inginnya masuk ke dunia industri. Tapi waktu itu metalurgi FTUI memanggil saya untuk menjadi dosen. Nah tidak ada mimpi atau angan-angan untuk menjadi rektor itu tidak ada sama sekali. Yang ada adalah saya menjalankan apa yang diamanahkan oleh kakek saya. Jadi kalau Anda mau sukses, fokus ke satu bidang yang Anda yakini itu bidang yang Anda pilih. Nah saya tekuni di bidang akademik terus sampai
Akhirnya memang jalannya seperti itu. Jadi kalau untuk jadi rektor itu garis tangan yang sudah ditetapkan sama Yang Maha Kuasa. Sebuah anugerah ya, Prof? Iya. Prof, tadi Profesor Anies mengatakan bahwa meteorologi pada saat itu masih sedikit. Ya. Berarti kan peluangnya juga tidak banyak, Prof, ya kan? Apa Betul. yang membuat seorang Prof Anies yakin bahwa jurusan ini akan membawa saya ke jalur kesuksesan? Ya, pertama jumlahnya sedikit. Kemudian setelah saya mendapatkan informasi, baik dari dosen-dosen yang memang lulusan Jerman waktu itu, yang banyak di jurusan meteorologi FTUI, saya meyakini bahwa ini sesuatu yang memang menantang. Sampai hari ini pun juga yang namanya material engineering itu sesuatu yang penting untuk dikembangkan. Sampai hari ini. Sampai detik ini ya, Iya. Prof. Oke, Prof sudah menjadi rektor dari 2014 hingga saat ini 2019 Ya. dan sampai Desember ya, Prof? Insya Allah Desember 4 2019. Desember yang berakhir. Kemudian landasan kebijakan apa nih, Prof, yang telah dibangun untuk kemajuan UI mendatang nih, Prof? Ya, pertama tentu ada 5 pilar yang kita tetapkan sebagai grand strategi. Yang pertama dan terus-menerus harus kita kuatkan yaitu membangun jejaring atau networking. Nah, networking ini penting untuk bisa menguatkan apa yang kita miliki. Karena kalau kita bekerja sendiri tentu tidak memberikan hasil yang optimal. Nah, kemudian yang kedua tentu bagaimana kita memberikan memfasilitasi para dosen, karena ini ujung tombaknya, memfasilitasi mereka agar mereka punya potensi itu bisa berkembang dan menjadi dosen-dosen yang produktif. Produktif dalam menghasilkan karya-karya, khususnya publikasi internasional yang berkualitas. Yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan kualifikasi para dosen untuk mengarah kepada PhD dan juga guru besar diperbanyak. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita membangun infrastruktur yang kuat, khususnya IT infrastructure, untuk bisa menjalankan program pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang kelima, kita membangun good university governance. Itu 5 grand strategi. Tentu ada turunan program-program dari grand strategi tersebut. Oke, Prof. Tadi meningkatkan kapasitas dan juga kualitas para dosen. Kalau untuk program Prof Anies sendiri untuk membangun dan mendorong kemajuan mahasiswa seperti apa aja? Apa aja itu program-programnya, Prof? Ya, sama sebetulnya. Jadi kami memfasilitasi untuk bagaimana potensi mahasiswa itu juga bisa tumbuh dan berkontribusi. Kami mencoba memberikan fasilitas, contohnya kami yakin bahwa dengan kita berikan fasilitas yang mumpuni untuk mereka berkarya, itu pasti punya hal yang positif. Kami telah membangun pusat kegiatan mahasiswa yang bisa menampung berbagai macam unit kegiatan mahasiswa. Itu juga salah satu upaya untuk bagaimana mereka bisa berkarya. Kemudian kita coba juga membangun soft skill mereka dengan mendatangkan CEO ataupun para eksekutif yang sukses untuk memberikan motivasi. Kemudian yang ketiga, student mobility. Kita juga menggalakkan program student mobility supaya dia wawasannya luas, mengetahui bagaimana kehidupan akademik baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Itu langkah-langkah yang kita berikan agar mereka punya. Alhamdulillah sih banyak prestasi mereka yang membanggakan. Oke, Prof Anies, kemudian bagaimana kebijakan UI untuk biaya kuliah bagi anak-anak yang berekonomi lemah atau rendah dan juga berprestasi? Namun kita akan bahas hal tersebut usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di program Tokoh Kita.